Boleh Mbak? Ya, ya, ya. Nah, ini jadi yang studi kasus ini ya, area yang curang ya. Ini sudah dibuat ini ya. Oke. Kita punya ada skala manusianya ya. Nah, sebenarnya prosesnya sama ya dengan yang sebelumnya gitu. Kita coba buka diketnya dulu. Kalau sudah ada base-nya ya. Nah, ini sebagai gambaran gitu ya. Kita coba lihat acuannya kalau di 3D seperti apa. Di sini ada bangunan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bantu dari bangunan ini. Nah, kemudian sini cek unitsnya apa yang dipakai. Sini pakai meter, kemudian nanti di CAD-nya kita cek unitsnya menggunakan meter gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, coba kita akan buat dulu gitu ya. Misalnya saya mau membuat jalur membuat jalur pedestrian gitu, sepanjang di Danau Relasi. Kita buat misalnya seperti apa nih? Saya mau yang ini dari data ya. Kemudian menjadi deck gitu ya di salah satu area. Kemudian nanti jadi jembatan. Nah, anggaplah seperti ini gitu ya. Kita buat satu jalan. Kita offset misalnya mau pedestriannya berapa. Jalannya mungkin 2,5 meter. Nah, mungkin yang area ini nggak mesti adanya ya. Tidak perlu. Anggaplah seperti ini nih, secara fungsi gitu ya. Ini juga kita seperti ini bentukannya.
ini kita freeze gitu ya, si layer level. Bisa di ini ya, karena digembok ya. Nah, topografinya kita freeze. Setidaknya punya batas gitu kan. Kita save, kemudian buka file yang ini ya. Nah, kemudian kita import. Yang diimport adalah file dari cat terakhir ya. Ini dipilih als importednya, option nanti bisa dipilih gitu ya. Model unitnya sudah sama, tinggal diimport. Ini kita dapat satu file. Kita bisa ambil patokan si bangunan ini ya, walaupun tadi bisa jadi tidak begitu sama. Jadi cek nih apakah nanti skalanya harus dibenarkan gitu ya atau tidak. Anggaplah nanti bisa di sini lah. Ini kita buat dulu seperti biasa ya, kalau mau buat apa namanya jadi bentukan bangunan gitu ya. Kita copy misalnya, kita copy kemudian paste in place di luar. Nah, naikin dulu, misalnya naik 10 meter. Jadi kalau cara nah, kan seperti ini nih, biasanya harus dibuat dulu apa namanya ininya ya, si build si base-nya ini. Kan tadi sudah jadi, sudah gampang, tapi kalau misalnya belum, biasanya ada juga extensionnya gitu. Kalau misalnya tadi kan Pak Mek bilang SketchUp nah, bisa dari yang sini. Kalau apa namanya, jadi ada yang mempermudah gitu ya dari bentukan si ini ya. Misalnya saya mau buat ini ya jauh. Ini bisa biasanya bisa dibantu dengan plugin gitu ya. Tapi syaratnya biasanya tetap harus tertutup, poligonnya tertutup. Nah, saya coba misalnya dengan yang di sini ada extensionnya apa? Gak ada, jadi saya coba download yang
coba nanti di download yang ini, Enerot Face Creator. Kita install gitu ya, yang Enerot. Nah, ini biasa dicoba dengan klik extension, kemudian Enerot Face Creator. Masih loading, membaca filenya. Nah, ini bisa terbantu gitu ya, walaupun harus ada yang diperbaiki. Jadi kalau tadi cara manual kan kita harus buat dulu gitu ya, satu area ini, kemudian nanti ada satu area yang lain. Itu boleh, tapi tadi kalau cara dengan plugin seperti ini, tadi yang Enerot itu kita klik, kalau memang belum ada diinstal dulu ya. Jadi membuat bidang dari AutoCAD, garis AutoCAD. Walaupun tadi harus dirapihkan bila tidak rapih ya kalau ya. Tapi setidaknya sudah dapat satu gitu ya. Ini tidak perlu kerja dari awal. Paling yang di sini nih harus dicek lagi gitu ya. Mungkin ada garis-garis di CAD yang di freeze, tapi bukan dengan freeze, tapi dengan yang mata. Biasanya kalau yang dengan mata dia masih terlihat ada garisnya nih, ini kan garis pohon gitu ya. Nah, itu nanti harus dicek. Tapi yang di sini sudah aman. Tuh, ini karena saya copy dalam bentuk komponen gitu ya. Ini kalau komponen jadi semuanya berubah. Balik lagi ke yang di sini ya. Tadi kan Pak Mac menyebutkan kita bisa taruh sebenarnya ke bawah gitu ya. Kita melihatnya mengerjakannya di 3D. Saya naikkan dulu di atas. Sekarang kita sudah punya ini ya, di jalan. Oh, tadi kan ada orang ini ya. Kita cek lagi, oh ternyata dia di sini nih, karena dia di sini ya. Pas dibuat face, bentuk face-nya dipakai ground ini ya, tidak full. Nah, kita mau buat lagi, ternyata kita mau buatnya selevel yang nanti yang seperti ini gitu ya. Selevel kurang lebih seperti ini. Nah, berarti nanti sama prinsipnya sebenarnya, kita bisa mengambil dari yang dari sini kita bisa buat satu persatu paketnya ya. Oh, dari sini kita masih oke nih sampai yang katakanlah nanti sampai yang daerah sini. Misalnya yang ini akan sama ya. Terus kita mau buat misalnya jalan ya 0,2 dinaikkan. Kemudian di sini apakah nanti mau dengan kontur, apakah dengan grading atau mau dengan ini dengan kolom-kolom gitu ya. Nah, dengan kolom-kolom kan kita bisa menambahkan, misalnya saya mau buat dulu satu kolom, ukurannya kolomnya misalnya 0,3 saran ya.
katakanlah 0,15. Kemudian kita push 1 meter misalnya. Nah, ini bisa kita buat dulu jadi komponen. Bedanya kalau komponen kalau kita buat satu, yang lain akan ikut berubah gitu ya. Kita taruh nanti di bawah gitu, misalnya. Kemudian kita bisa pilih tadi yang extension, waktu itu yang ini ya, copy along curve ya, atau yang atau misalnya kalaupun nanti manual, nanti masih bisa kita buat di sini misalnya. Oh, saya mau naruhnya. Ada cara lain yang paling mudah, misalnya kita dengan cat. Kalau saya bisa dengan cat, kita balik lagi ke file cat-nya, gitu ya. Saya mau akan ada kolom di sini ya, 0,15. Okay. Nah, ini kita buat dalam bentuk blok kolom. Pilih di tengahnya sini ya. Nah, ini kan kita bisa array ya. Kalau yang di sini array R4. Nah, saya mau buat ini, kita explore ya. Tinggal yang dapat sini, kita coba array. Ini pilih terus array along ini. Nah, ini sudah dapat. Kemudian kita mau jaraknya per berapa? Saya mau per 2 meter. Nah, berarti dapat kan titik ini. Bayang. Ini karena sudah bentuknya blok, kita save lagi. Kita balik lagi ke file di sini, gitu ya. Pilih lagi, import lagi, kita ulang. File, import, LSD, gitu ya. Import lagi. Tadi file harusnya ada di. Nah, yang ini ya. Ini sudah ada nih filenya. Nanti kita taruh ini di atas, ditimpa dengan yang mana tadi? Timpa dengan file sebelumnya. Yang katakanlah patokannya ini. Nah, sekarang kita sudah punya nih si ini. Nah, ini kita bisa ambil sekarang. Misalnya kita buat dulu yang ini, kita masuk ke dalam ini. Terus tadi di push 1 meter. Sekarang kita sudah punya tiang yang sepanjang jalan LSI. Caranya lebih cepat daripada tadi kita dari SketchUp kan. Kalau ini kita balik dulu sebentar. Nah, nanti dari sini kita mau ambil lagi kan. Ini tinggal diambil. Misalnya kita ambil view-nya yang view supaya mudah gitu ya. Kita balik lagi ke parallel projection. Kemudian kita ambil misalnya yang seperti ini nih. Nah, kan sebenarnya sudah dalam bentuk ini kan. Nah, kita copy, kemudian nanti taruh, biasa kita taruh di luar dulu, kemudian paste in place, baru kita group. Nah, baru kita move.
tadi, oh ya, karena tadi kamera kita balikin lagi. Nah, ini ya. Kita move ke bawah. Nanti ketika buat trailing pun bisa begitu. Kita bisa balik dulu ke cat gitu ya. Kita nanti menambahkan. Nah, ini sekarang udah seperti ini nih. Nanti bisa diturunin lagi ya. Tadi karena kan biasanya adalah ini ya. Kita turunkan. Ini kan sudah bentuknya komponen, mau diganti warnanya ya, warna yang misalnya warnanya adalah stone, warna hitam. Kemudian nanti di sininya misalnya ada yang warna. Nah, ini kalau pusing bisa klik view, komponen edit, hide rest of model atau similar. Biasanya saya pakai shortcut kalau yang sudah ini saya pilih dulu di mana di setting gitu ya. Di setting itu ada di preferences gitu ya. Nah, biasanya saya menambahkan shortcut yang ketika hide komponen similar rest of model gitu ya. Saya pilih misalnya Ctrl H, jadi untuk menghide. Nah, ini ditambahkan. Oke, jadi ketika di sini saya sudah salah. Nah, ini saya pencet Ctrl H sudah mudah nih. Kebayang? Tapi kalau misalnya belum pakai shortcut tadi, berarti kita pencet view, komponen edit, kemudian hide rest of model. Itu akan memudahkan kalau tadi ini lokasinya ada di bawah objek yang lain gitu ya. Kita tinggal matikan. Nah, jadi nanti mau didetailkan misalnya ini, saya mau warnanya tidak semuanya sama nih. Ini saya nah ini saya mundurkan dulu misalnya 30 cm 0,3. Kemudian nanti saya mau buat sesuatu yang warnanya lain. Misalnya warnanya tadi sudah hitam, mau warna putih gitu ya. Nah, 0,3 atau nanti mau lebih besar. Misalnya berarti di fillet gitu ya. 0,1 sininya 0,3. Nah, saya sudah seperti ini, tinggal kembali lagi Ctrl H. Kita sudah dapat ini. Ini tinggal kalau mau lebih dalam, mau di-push lagi gitu ya. Misalnya saya mau push sampai karena ini tidak perlu sampai terlihat gitu ya. Saya push lagi 2 meter. Ini warnanya mau diganti, kayak terlalu gelap ya. Nah, sudah jadi kan ini. Tinggal nanti ini apakah mau semuanya di push 0,2 ya. Oke, jadi ini mau ditambahin sekarang misalnya mau ditambahkan railing gitu ya. Kita balik lagi ke cat tadi bisa gitu ya. Kalau tadi ini layarnya layar 0 gitu ya, mungkin kita nanti freeze gitu ya. Mungkin ini diganti nama layarnya adalah, karena ini udah selesai, saya freeze aja gitu ya. Kita mau buat lagi gitu. Saya ingin membuat 0,05 gitu ya. 0,05. Nah, ini untuk yang tiang di atasnya gitu ya. Sama prinsipnya kan, tinggal kita
di blok dulu gitu ya. Saya mau taruh misalnya di sini, kecilin dulu 0,5. Nah, saya mau array, berarti arraynya dari pad kan, di blok dulu, namanya kolom railing. Di tengahnya, nah, intinya sudah dalam bentuk blok di sini. Nah, ini tadi sudah selesai, bisa kalau nggak kita array dulu deh. Array, pilih pad. Nah, ini tinggal mau jaraknya berapa. Saya mau ini jaraknya misalnya 1 meter per railing. Tadi sudah rapi kan, ini ketemu di kolom, nanti ketemu lagi di kolom. Sudah, ini sebenarnya gampang gitu kan. Tinggal kita apakah nanti mau ditambahkan railingnya atau tidak gitu ya. Nah, misalnya mau ditambahkan railingnya boleh di sini. Nah, nanti tinggal harusnya dibentuk layer yang baru gitu ya. Layernya apa gitu. Kalau ini karena cepat-cepat saja gitu ya. Ini tinggal di ini. Saya mau freeze dulu supaya nggak pusing kalian. Save lagi. Kemudian balik lagi ke SketchUp, import lagi. Ini berarti kita cari yang tadi. Nah, yang ini sudah bentuk railing yang ini ya. Nah, ini. Cuma tadi ternyata tidak begitu rapi. Kalau yang di offset, tapi nggak masalah karena skalanya kan kecil gitu ya. Kita move, ambil patokannya. Sekarang kita punya yang mana tadi? Nah, yang railing. Ini karena sudah bentuknya blok gitu ya, jadi di cat sudah menjadi komponen. Kita buat dulu bisa bikin yang tinggi, jangan salah kan. Nah, ini kita ambil Ctrl C, taruh di luar, paste in place. Nah, karena masih di grup, klik kanan ya. Grup. Kemudian kita move. Terus pakai yang tadi extension drop GC. Nah, tinggal kita rapihkan lagi nih. Sebenarnya ini seharusnya ada di bawah. Oke. Tinggal kita atur sekarang mau tinggi railingnya berapa gitu ya. Kita mau ternyata tingginya adalah 1,1 meter. Oke. 1,1 meter. Nah, ini tinggal kita push seukuran ini. Kita tambah jadi orang di mana ya? Oke, dapat ini. Sekarang saya mau ganti dulu deh material ini tadi.
tinggal si handrailnya tadi karena sudah dibuat di CAD, itu bisa diambil juga di sini tadi ya. Atau kalaupun nanti nggak dapat, bisa ngambil dari sini, kita fillet. Sebenarnya bisa juga dari sini ya, kita fillet. Kita ambil dulu copy, move gitu ya. Kita ambil misalnya, kita naikkan 3 meter, kemudian kita fillet gitu. Oh ini karena sudah ini ya, diambil ujungnya adalah ujung ini, sama karena tadi kita tahu sebenarnya anggaplah yang sama ya, ini sudah bisa jadi, tinggal ditambahkan ujungnya. Ini masih ada yang melayang, ada yang hilang nih kan, karena di sini belum beres. Ini biar mudah dihapus lagi ininya, di Ctrl H, kita hapus nih yang perlu. Ini sudah jadi. Ini kita buat grup baru, taruh di sini. Anggaplah ini 0,05. Oke, udah jadi kan? Ini railing dan apakah nanti mau ditambah lagi, misalnya ini saya mau dibuat komponen dulu gitu ya, make komponen, terus mau ditambah lagi di bawahnya 0,2 tambah nanti yang bawah sini misalnya 0,7. Oke. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu untuk yang LSI. Nah ini tinggal kita tambah lagi kalau memang areanya mau di ini ya, nanti bisa kita fill. Kalau yang di sini nanti berarti kita apakah mau dihapus atau nanti mau dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti nanti di sini kita mulai buat rem kayak Pak Mac tadi. Jadi di sininya kita tahu di sini akan lebih tinggi gitu ya. Nah, apakah nanti sudah mulai naiknya di sini atau nanti mulai naik di sini gitu ya. Berarti kan ini harusnya dipecah nih, ketika di sini sampai di sini gitu ya. Mungkin ini akan lebih naik setidaknya 2 meter gitu ya. Nah, kita sudah dapat gitu ya, 2 meter. Nanti ini tinggal kita rem, bisa dengan cara di crop gitu ya, di substrat ya, memecah ini garis ini, atau dengan manual gitu ya. Kita bisa paling mudah sih dengan yang manual dulu. Kita bisa ngambil nih, dari sini nanti akan sloping ke daerah sini. Ini tadi terlalu tinggi, kita mau misalnya jadinya hanya 1 meter. Nanti kita tinggal perbaiki di sininya yang sisa-sisa ini. Tapi secara umum kita sudah punya bentukannya. Itu kurang lebih kalau untuk ini. Nah ini juga sama nih, kalau mau kalian turunin ya. Saya pengen sebenarnya si ini tuh ada di sini ketika dia turun gitu ya. Tapi kita tahu apakah perlu tangga nih. Mungkin mulai dari sini. Nanti mulai dari sini bentuknya tangga-tangga nih, begini, kemudian nanti turun. Nanti jadinya di sini masih level yang sama, yang ini, tapi nanti lama-lama mulai turun ke bawah, itu juga bisa. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk yang area ini, begini?
Jadi daripada kita capek gitu ya membuat lagi ininya apa dirapi-rapihin, kita bisa dengan cara seperti ini dan lebih eco friendly juga kan daripada grinding. Kalau mau dengan yang mudah ya hanya seperti ini nih. Anggaplah kita menggunakan batu. Tadi sudah ada yang stop. Anggaplah tadi ada yang dari mana, yang dari pamer gitu ya. Kita ambil dari yang tadi yang coral sikat, nggak ada ya. Anggaplah yang ini. Nah, ini kan juga bisa ya seperti ini. Ini juga cara mudah kalau memang mau apa namanya dengan menggunakan retaining wall. Oke, sampai di sini. Silakan nanti di ini ya, berarti dicoba di setiap kelompok untuk buat fitur-fitur lanskapnya. Ya. Yang apa? Ya. Sebenarnya tidak perlu gitu ya, karena kan tadi dalam bentuknya grup, dalam bentuknya komponen. Kalau hanya untuk merender sebenarnya tidak begitu perlu gitu ya. Kalau untuk keperluannya 3D model, yang penting kita tadi cepat. Ketika kemudian nanti ada perbaikan juga mudah memperbaikinya gitu ya. Kalau yang ini kan sebenarnya kalau kita ganti di cap-nya, kita ganti misalnya ya, posisinya mau yang tadi awalnya ini per 1 meter gitu ya, mau saya jadi rubah nih jadi mana, jadi 0,5 gitu ya, itu juga bisa sebenarnya langsung terupdate di cap selama bentuknya sudah blok. Ini kan sekarang saya buat per 1 meter gitu ya, saya mau buat lagi yang per setengah meter. Jadi klik lagi array dengan yang sama gitu ya, kemudian pilih pad. Nah sekarang saya mau rubah misalnya jaraknya berubah gitu ya, jadi 0,5 atau lebih banyak. Nah jadi akan ada 2 ya. Nah ini di save. Harusnya ketika nanti di import di sini, import nanti akan walaupun nggak langsung gitu ya, tapi ini bisa jadi mudah gitu ya, dengan kita sudah tahu di sini 0,5 gitu ya, kita tinggal copy paste si yang ini gitu ya, kemudian kita buat di yang baru yang di 0,5. Jadi pekerjaan tidak sampai 5 menit, walaupun nanti diminta posisinya gak jadi begini tapi harusnya yang begini. Nah kita tadi sudah tinggal saya copy atau nanti dibuat ulang. Sudah ini dengan yang posisi railing baru, tinggal nanti kita copy di mana gitu ya. Karena tadi saya sudah tahu patokannya gitu ya, kita coba copy dari sini ke tadi gimana di sini. Oh nggak ada patokannya ya. Lah patokan awalnya kan sama ya.
kita buatlah, kita copy. Saya mau dapat ujung bawah sini ya. Patokannya adalah ini gitu ya, bawahnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini jadi lebih banyak langsung. Yang tadi harusnya 1 gitu ya, per 1 meter jadi per setengah meter. Gak nyampe 5 menit jadinya. Daripada kita harus di SketchUp 1 per 1 gitu ya, copy. Belum lagi kalau bingung pluginnya ya. Saya mau ganti nih yang ini bentuknya warna lain. Itu kan bisa juga. Yang ini lebih rendah misalnya, atau yang ini karena sudah dari copy paste gitu ya, saya mau buat ini jadi make unique gitu ya, make unique. Ini masih semua sama. Nah, tapi intinya bisa diganti, misalnya variasi dari awal dari SketchUp-nya, bloknya yang satu apa, nanti kan bisa berubah nih ukuran variasi ininya. Saya mau coba, masih penasaran, atau ini diekspor dulu deh. Nah ini ya, karena sudah diekspor, misalnya ini hanya ukurannya setengahnya nih. Nah jadinya seperti ini. Bisa variasi gitu ya, 2 ini. Itu kurang lebihnya. Oh, menambahkan lampu, menambahkan fitur-fitur gitu ya, itu juga bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait ini LSI dan SDGs? Kalau cut and fill sebenarnya ada kita punya cut. Mau bentuk cutnya mau yang seperti apa biasanya? Paling mudah sih dengan sandbox ya. Jadi kalau mau sandbox ya udah kita ambil garis yang ini, kemudian nanti disambung dengan yang lain. Itu juga bisa. Misalnya yang area sini nih kan masih bolong ya. Kita coba dari yang saya mau copy paste dulu, paste in place, dinaikkan dulu misalnya ya, make through. Kemudian ini diambil juga 5. Kita mau buat misalnya di area yang lain, jauh misalnya 200.
sebenarnya kalau dengan plugin itu cepat gitu ya untuk buat apa namanya cut and fill. Cuma saya juga tidak begitu familiar kalau untuk aplikasinya.
Oke, paling seperti ini tadi kalau membuat tambahan gitu ya. Jadi dengan bentuk metode substrat. Jadi kan kita sudah aslinya kan seperti ini ya, kosong gitu ya. Nah, tapi mau diisi gitu ya, diisi kembali dengan sesuatu dengan fill. Aslinya kan seperti ini. Nah, nanti jadi bentuknya lebih begini, datar. Kebayang? Mau yang seperti ini atau mau yang gimana? Saya kurang begitu paham soalnya. Kalau yang mudah sih seperti ini jadinya. Nah, kalau di sininya jadi bentuknya datar. Kalau kita matikan line-nya gitu ya. Jadi ini udah bisa ditambahkan sesuatu nih, karena bentuknya datar. Nah, jadi yang seperti ini atau begini bukan maksudnya? Ya. Kalau di chord harusnya juga sama bentuknya di substrat. Jadi kalau yang ini kita menentukan level yang datarnya gitu ya. Kalau yang sekarang, misalnya yang ini aslinya adalah aslinya kan seperti ini ya, bolong gitu ya antara yang ini dan ini. Saya buat garis bantu misalnya buat kotak ya. Ini dibuat grup dulu, kemudian ini ditaruh di level yang sama dengan ini. Oke, kalau yang pertama nih, nah di situ kita mau memotong area yang sini saja gitu ya. Kita ambil, kita misalnya saya copy dulu, taruh 700 meter. Dari komponen ini nanti bisa dipilih tiga-tiganya, kemudian nanti pilih interface terus with selection. Sebelumnya ini interface with sekarang kalau misalnya masuk ke dalam, ini sudah bentuknya sudah mulai ke ambil nih si garis-garisnya. Kalau di intersect berarti kita ketemu garis sesuatu, jadi dia membagi gitu ya. Tinggal yang di sini, ini nanti bisa dengan cara copy saja, nanti masuk ke yang sini, edit, paste in place gitu ya. Nah, kita sudah dapat nih, ini tambahin garis, nah ini udah dapat satu bidang datar. Copy, kemudian paste in place, di grup dulu. Oke. Grup, terus balikan lagi tadi 700 meter. Nah, kalau ini sudah
kurang lebih paham lah ya, berarti bisa ditambahkan misalnya ini jadinya rumput. Nah sekarang yang ini mau dibuat apa jadinya datarnya ke bawah ya, misalnya maka ini dikembalikan dulu ke level yang ini. Nah, kita coba dengan prinsip yang tadi. Nah ini saya copy misalnya 1000. Ini saya coba taruh di atas gitu ya, 15 meter. Kemudian kita pilih tools, sandbox, drag ya. Nah kita sudah dapat sebenarnya patokan bawah ini. Nah kebayang? Tapi saya belum lihat belum tahu nih ketika nanti udah di sini. Ini tambahan ya. Oh ini juga sama nih karena dia belum. Nah ini bisa dihapus ya. Nah ini juga. Nah sekarang sementara begini kan tempatnya. Jadi ini kita memotong yang ini, gitu ya. Kemudian di sini naik. Nah ini apakah nanti bisa dibuat jadi bentuk kontur kalau yang ini? Nah saya juga belum begitu tahu nih kalau yang ini ya. Apakah nanti bentuknya kontur atau paling mudah sebenarnya tinggal dibuat ini. Kita buat buat apa namanya wall. Saya buat wall, misalnya saya buat naiknya 1 meter, atau dibuat di warna yang lain ya, warna wall, misalnya ini. Nah, kemudian kita push nih, misalnya sampai 1 meter, yang ininya dihapus. Apakah semua yang warna ini sama ya? Oke. Kemudian nanti yang di sini kita sama prinsipnya nih, harusnya udah ini dalam bentuk grup ya. Kalau nggak ini harusnya dirapikan dulu deh, jangan di file yang sama. Nah ini kan begini tadi ya. Kita copy satu area ini ya. Kemudian paste in place, dibuat grup lagi sendiri. Jadi khusus yang menjelaskan ini ya. Ini tadi mau dinaikin 2 meter. Kemudian semua warnanya adalah warna dinding. Oke. Kita hanya perlu bagian ininya ya. Apa namanya? Si dindingnya ini. Oke. Sudah dapat. Baru nanti kita coba dengan metode tadi intersect. Ini saya biar aman saya taruh dulu di misalnya di 700 ya. Kemudian pilih ini sama ini, intersect face with model. Atau yang ini dulu deh saya ambil. Intersect face with context. Face with context. Nah sekarang sudah dapat garisnya nih, garis yang mengikuti kontur. Ini tinggal kita rapihkan.
Tapi karena sudah kita intersect gitu ya dengan model tadi. Nah, ini karena sudah selesai gitu ya, kita balikan ke berapa tadi, 700 ya, saya geser 700 meter yang lamanya dihapus atau digeser lagi dari 700. Nah, sekarang kita punya seperti ini, retaining wall bentuknya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Kalau mau kontur berarti nanti ini harusnya ada di kita apa namanya? Kalau misalnya mau dibuat kontur gitu ya, berarti kita coba dengan cara memfillet. Misalnya ini saya mau biasa ya, kita rapihkan dulu, lalu kita ambil. Misalnya saya naikkan 20, saya copy dulu ya, make copy, kemudian paste in place, di grup lagi. Nah, ini taruh di, anggaplah di atas sekitar 1 meter ya. Ini kita fillet keluar. Nah, kira-kira mau dari rumput mau seberapa gitu ya. Misalnya dibuat 1 meter. Kemudian kita hapus yang tidak perlu. Prinsip kontur kan ada perubahan ketinggian gitu ya. Nah, kita misalnya kalau yang studi kasus 2 gitu ya. Saya mau buat yang di sini ya, lupa. Nah, harusnya yang ini juga ya. Nah, misalnya yang kedua ini tempatnya beda ya. Terus yang awal ya, opsi awal dengan retaining wall. Opsi awal dengan retaining wall. Kalau opsi 2 berarti kita mau meratakan kontur di sekitarnya gitu ya. Nah, ini bisa dengan drag lagi gitu ya. Ini kita drag, tools, kemudian sandbox, kemudian kita drag ke bawah gitu ya. Nah, tools, mana? Sandbox, sand. Berat. Saya dulu ya. Tools, kemudian sandbox, drag ya.
dapat ya sekarang. Ini kita hapus lagi. Ini juga sama, dihapus. Ini taruh di bawah sekarang di level yang ini. Kita sudah punya 1 meter ini. Ini kita hapus ya. Jadi salah nih hasilnya. Nah, jadi kalau buat dari kontur seperti ini. Ini kita tinggal rapihkan. Cuma memang akan panjang gitu ya perjalanannya kalau yang dengan dengan kontur. Ini nanti bisa di stem lagi nih ya, antara yang intersect lagi nih antara ini dengan ini. Kita drag. Nah, ini seperti ini yang cara kedua gitu, di buat kontur. Jadi kalau misalnya tadi yang atas, kalau yang sebelumnya itu mana?
Kalau yang sebelumnya caranya dengan retaining wall, yang nanti cara kedua dengan ini, dengan kontur. Begitu. Tapi memang yang membuat kontur agak panjang, jadi harus kita harus tahu buat jeda dulu ya. Kita buat jedanya. Jeda dari yang sini ke level existing gitu. Kemudian di sininya mau apa namanya? Kita buat make from contour. Kalau misalnya yang aslinya kan sebenarnya existingnya kalau di intersect sampai ujung gitu ya. Nah kita buat dulu nih. Jadi semakin banyak filletnya akan semakin landai. Bicara yang kedua. Kalau yang cara mudah tadi paling mudah adalah dengan ditutupi dengan tanaman semak gitu ya. Kalau apa namanya agak bingung gitu ya. Tapi tadi bisa dua begini caranya. Retaining wall atau yang kontur. Oke. Itu kira-kira harusnya dengan plugin lebih cepat sih, cuma saya juga kurang tahu plugin apa yang bisa. Itu ada lagi, silahkan jadi manfaatkan ya waktunya untuk coba ngulik-ngulik secara bentuk, secara pola ya. Biasanya kalau udah pekerjaan profesional ketika triknya harus 100% akurat atau ada marginal error juga Pak? Kalau misalnya di pekerjaan gitu ya, mengerjakan 3D sebisa mungkin sebenarnya akan mirip gitu ya dengan existing, tapi kalau misalnya perubahannya tidak signifikan, hanya misalnya menggeser bangunannya jadi 5 cm atau 10 cm kan tidak begitu signifikan gitu ya. Karena pasti banyak perubahan kalau itu ya, jangankan di kita arsiteknya sendiri tadi bisa jadi bangunannya mengecil gitu ya. Bukan karena kita, tapi misalnya dari arsitek gitu ya, atau menggeser bangunannya, as bangunannya digeser, itu kan juga sebenarnya jadi ini. Jadi ada paling mudah adalah dengan tadi kita pintar-pintar melihat ini sesuatu yang harus apa ya, jangan kita buat susah tapi ternyata akhirnya tidak bisa diedit. Tuh. Kalau bisa yang mudah gitu ya, dikerjakan ini terus nanti berubah lagi ternyata menggeser jalannya kan pusing. Kalau misalnya apa namanya, kalau kita sudah terlalu mendetail gitu, makanya dibuat sesuatu yang simple nih, apakah dengan CAD, dengan apa gitu ya. Secara prinsip sih begitu. Cuma ada yang perlu dirubah, ada yang tidak. Yang penting secara prinsip gitu ya udah ada. Pak. Iya. Saya mau tanya lagi Pak, lanjutan dari Adit. Kalau di pekerjaan profesional itu kan pasti kita dibatasi sama RAB Pak. Misalnya tadi kayak KNFil itu. Yeah. Terus kita kan tadi kan masih kayak apa ya? Ada banyak cara gitu Pak. Ya. KNFil atau apa. Terus misalnya kita pilihnya KNFil. Itu kan perlu dihitung ya Pak, volume KNFil itu. Itu kita bakalan sampai sana untuk mendapatkan RAB-nya apa gimana Pak? Kan tadi ada banyak cara juga. Ya. Jadi sekarang kan kita fungsinya membuat 3D model gitu ya. 3D model adalah membantu, fungsinya adalah membantu memvisualkan gitu ya, yang kita buat ke dalam 3D gitu, karena sudah ada teknologi dengan 3D.
Sederhana itu, jadi pemodelan seperti itu. Nanti ketika ada BIM, ada information model gitu ya. Nah itu tingkat pemodelan 3D-nya akan di step ahead gitu ya. Ada satu tingkatan yang ditambahkan ya, yakni memberikan informasi di dalam 3D ini. Kalau ini kan kita hanya membuat 3D, oke gitu ya. Membuat 3D habis itu sudah gitu, secara visual sudah, tapi ketika nanti diberi information model, kita bisa tahu oh ini ternyata harus kita misalnya memberi info ini tadi kan sudah tahu namanya kolom 1 gitu ya. Kolom 1 nanti kita bisa menginput harganya, bisa menginput spesifikasinya, kemudian ukurannya, nanti bisa mendapat informasi si kolom ini gitu ya. Begitu pula di cut and fill. Sebenarnya kalau tadi hanya ini fungsinya hanya memvisualisasikan, tadi tidak perlu yang sampai appropriate gitu ya, harus sampai benar semuanya tadi. Apakah ininya harus di trim dengan dengan kontur existing, itu bisa aja di trim gitu ya kalau mau dihitung. Tapi untuk tool SketchUp ini mau dihitung atau tidak bisa menghitung informasinya. Nah itu ada di tools yang lain, biasanya kalau di arsitek pakai Revit gitu ya. Nah itu bisa jadi sudah terintegrasi, ketika dia hitung ternyata ini volumenya adalah yang ini adalah 10, tapi kalau yang ini kan lebih panjang jadi 11, ini 12 gitu ya volumenya, terus ini malah 9. Tapi kalau di CAD kan di SketchUp belum sampai situ. Nah untuk fill, cut and fill sebenarnya sederhananya bisa dihitung di SketchUp. Nanti dengan bentuk intersect tadi, misalnya kita prinsipnya adalah kita punya satu kotak gitu ya. Nah, di sini kan kita tahu infonya. Di sini kalau kita lihat entity info, kan kalau belum dibentuk sesuatu masih untouched, nggak ada info apa-apa ya. Kemudian kalau kita buat group, nah di sini sudah ada volumenya. Bedanya nanti ketika dibuat grup atau dibuat komponen kita sudah tahu volumenya. Kemudian misalnya saya mau meng-cut gitu ya, ternyata mau bentukannya yang sesederhana dulu deh. Nah, anggaplah begini. Ini kan sebenarnya tinggal kita memotong gitu ya. Kita intersect dulu. Atau enggak kita copy lah. Nah, ini sebenarnya tidak hanya dua garis ini, tapi tadi kalau garis kontur dengan metode intersect sebenarnya bisa juga dapat. Kita paste in place gitu misalnya. Nah, ini kan tinggal kita hapus atau kita delete gitu ya. Nah, yang tadi harusnya berapa menjadi sisanya. Tadi kan 8.000, ini jadi sisa 3.000. Kita berarti harusnya meng-cut berapa. Kalau fill harusnya juga sama prinsipnya, nanti harus intersect dari dari pupus atau dari apa. Nah itu seperti itu, tapi kalaupun di lapangan masih bisa dengan estimation. Kita melihat dari CAD saja, dari plan. Misalnya dari plan yang mau di-cut itu ternyata areanya yang area sini gitu ya. Nah itu sama kayak di Rectap, kita mengasumsikan mau tingginya kedalamannya berapa gitu ya. Itu bisa seperti itu. Kita luasannya berapa nanti dikira-kira. Itu paling mudahnya. Nanti kalaupun ini bisa dengan sipil yang biasanya menghitung dengan kita juga bisa menghitung, tapi sipil juga bisa. Tinggal tadi kita mau menempatkan tools ini seperti apa gitu ya. Kalau mau sampai building information model bisa, tapi nanti berarti lama karena kita harus membuat sistemnya dulu, sistem informasinya gitu ya.
Kalau sudah ada library-nya mudah ya, tapi tools SketchUp sebenarnya tidak begitu advance ya untuk membuat building information model. Mungkin di beberapa tahun ke depan.